Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kali ini akan memaparkan materi mengenai creative play atau bermain kreatif. Dalam video kali ini akan terdiri dari beberapa poin-poin pokok materi, yaitu definisi, tujuan, fungsi, jenis-jenis, klasifikasi, ciri-ciri, dan juga contoh. Yang pertama yaitu ada definisi. Creative play atau bermain kreatif adalah bagian dari kegiatan bermain anak yang berasal dari dua kata, yaitu bermain yang merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Sedangkan kreatif merupakan konsep yang komprehensif, termasuk proses kognitif seperti persepsi, kepekaan, fleksibilitas, rasionalisme, intuisi, dan penemuan yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan dari creative play. Di sini tujuan dari creative play ada pengembangan imajinasi, di mana anak akan menciptakan dunia imajinasinya sendiri dan mewujudkan karakter yang mereka kembangkan. Untuk yang selanjutnya ada meningkatkan keterampilan sosial, di mana anak-anak akan belajar bagaimana cara untuk berinteraksi, berkomunikasi, kemudian mengembangkan ide-idenya dengan orang lain di sekitarnya. Dan yang selanjutnya ada kemampuan berbicara dan bahasa, di mana melalui kegiatan creative play ini anak akan seringkali mengekspresikan dirinya melalui ucapan dan juga bahasa. Yang kemudian ada pengembangan keterampilan kognitif, di mana anak akan mengembangkan keterampilan kognitifnya seperti pemecahan masalah, pemecahan konsep, dan berpikir abstrak. Untuk yang selanjutnya ada mengungkapkan ekspresi diri, di mana anak-anak dapat mengekspresikan perasaan, ide, dan identitasnya melalui sebuah permainan. Untuk yang selanjutnya ada fungsi dari creative play. Yang pertama ada pengembangan kreativitas, di mana bermain creative play memungkinkan anak menggunakan imajinasi, kreativitas, dan inovasi yang mereka kembangkan. Yang selanjutnya ada pengembangan keterampilan sosial, di mana anak akan belajar berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi ide dengan orang lain. Fungsi yang selanjutnya ada pengembangan keterampilan bahasa, di mana aktivitas permainan kreatif membantu anak mengembangkan kosakata, tata bahasa, dan juga eksperimen verbal. Fungsi yang selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan motorik. Creative play yang melibatkan gerakan tubuh anak akan membantu anak mengembangkan keterampilan motorik halus maupun keterampilan motorik kasarnya. Fungsi yang kelima yaitu pengembangan keterampilan kognitif. Bermain kreatif dapat membantu mengembangkan keterampilan kognitif anak seperti pemecahan masalah, kemudian analisis, memahami pola, dan keterampilan matematika dasar. Kemudian fungsi yang keenam yaitu ekspresi emosional. Bermain kreatif dapat memberikan cara bagi anak untuk mengekspresikan emosi dan perasaannya dengan cara yang kreatif dan aman. Hal ini membantu mereka untuk memahami dan mengelola emosi mereka dengan lebih baik. Fungsi yang ketujuh yaitu pengembangan penalaran sosial dan moral. Melalui kegiatan bermain, anak dapat mengembangkan penalaran sosial dan moral dengan menghadapi situasi dan mengambil keputusan secara etnis dalam konteks permainan. Jenis-jenis creative play. Jenis yang pertama yaitu bermain bebas dan spontan. Jenis creative play ini dapat dilakukan anak di mana saja dengan cara bebas, apa saja yang ingin dimainkan anak, dan tidak ada aturan dalam permainan yang perlu dipatuhi oleh anak.
Kemudian anak dapat memainkan hal ini secara terus-menerus jika ia menyukai permainan tersebut. Kemudian jenis yang kedua yaitu bermain drama atau bermain pura-pura. Creative play ini anak bermain dengan menggunakan daya imajinasinya, kemudian berpura-pura bertingkah laku seperti objek yang akan ditiru dan dilihat, seperti anak menirukan binatang, anak menirukan penjual, pembeli, manusia, dan lain sebagainya. Jenis yang ketiga yaitu bermain konstruktif. Bermain konstruktif ini suatu permainan yang menggunakan benda lalu menghasilkan sebuah karya. Seperti misalnya anak bermain plastisin, kemudian membuat hewan, tumbuhan, manusia, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi anak menyusun balok-balok, kemudian dijadikan rumah ataupun istana. Yang keempat yaitu mengumpulkan atau mengkoleksi sebuah benda atau objek. Anak dengan mudah untuk mengumpulkan suatu benda atau objek yang menarik perhatiannya tanpa mengetahui fungsi dari kegunaan benda tersebut. Kegiatan ini memberikan kesenangan pada anak apabila telah terkumpul, kadang dilupakan oleh. Jenis yang kelima adalah game dan olahraga. Permainan ini dilakukan dengan adanya persyaratan yang telah disetujui oleh pemain. Game dan olahraga bukan hanya permainan yang menyenangkan bagi anak, tetapi juga membantu proses sosialisasi pada diri anak. Dari kegiatan game dan olahraga, anak belajar bagaimana caranya bergaul dengan orang lain, dengan teman sebaya, kemudian bekerja sama dalam tim, serta anak bisa menilai kemampuan untuk menilai lawan bermain. Yang selanjutnya adalah klasifikasi bermain kreatif. Yang pertama adalah object creation atau kreasi terhadap objek. Object creation dapat berupa kegiatan permainan yang dimana anak dapat melakukan kreasi tertentu terhadap suatu objek seperti menggabungkan potongan-potongan benda sehingga menjadi suatu bentuk tertentu. Permainan ini dapat diidentikan dengan permainan keterampilan atau skillful play. Contoh dari object creation adalah misalnya anak bermain mainan Lego atau balok untuk menyusunnya menjadi sebuah istana yang megah. Yang kedua adalah continuous story atau cerita bersambung. Cerita bersambung dapat berupa kegiatan yang dimana pendidik memulai awal sebuah cerita dan setiap anak menambahkan cerita selanjutnya. Setiap anak dapat menambahkan cerita selanjutnya bagian per bagian seperti cerita menggunakan media alat bantu untuk menyampaikan isi ceritanya. Permainan cerita bersambung ini dapat meningkatkan daya imajinasi anak untuk membuat cerita dan ceritanya memiliki keterkaitan sesuai alur yang ditentukan oleh guru. Media yang dapat digunakan dalam permainan cerita bersambung ini adalah buku cerita bergambar, boneka, big box, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah creative dramatic play atau bermain drama kreatif. Permainan drama kreatif adalah permainan yang dapat dilakukan oleh anak menggunakan ekspresi diri yang melalui peniruan terhadap tingkah laku seseorang, hewan, maupun tanaman. Permainan ini identik dengan permainan sosial dan imajinatif. Permainan drama dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti bermain peran, sosiodrama, dan cerita dramatisasi. Bermain peran dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan kemampuan simbolik dan bermain khayalan. Sosiodrama dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan kemampuan dialog dan kerjasama dalam kelompok. Sedangkan cerita dramatisasi dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan kemampuan imajinasi dan kreativitas mereka. Beberapa tema yang sering dijadikan anak-anak dalam permainan drama meliputi keluarga dan rumah, dokter dan rumah sakit, pekerjaan dan profesi, sekolah dramatisasi pelarian dan penyelamatan, superhero, cerita hewan, dan sebuah legenda. Yang keempat adalah creative movement atau gerakan kreatif. Gerakan kreatif dapat berupa kegiatan yang lebih menggunakan otot-otot besar. Contoh misalnya melakukan gerakan tertentu, kemudian anak lain menirukan seperti permainan Aku Seorang Pemimpin.
di mana seorang anak melakukan gerakan tertentu dan anak lain mengikutinya atau berpantomim. Contoh lain adalah membangun dengan pasir, tanah liat, dan lumpur. Permainan gerak kreatif dapat diidentikan dengan permainan eksploratif dan energi. Dan yang terakhir dari klasifikasi bermain peran adalah creative questioning atau pertanyaan kreatif. Creative questioning atau pertanyaan kreatif adalah permainan yang berkaitan dan berhubungan dengan pertanyaan yang terbuka atau pertanyaan yang memerlukan beberapa jawaban. Permainan pertanyaan kreatif dapat diidentikan dengan permainan teka-teki atau puzzle it out play. Selanjutnya adalah ciri-ciri bermain kreatif. Yang pertama, melibatkan aktivitas membuat sebuah karya seperti menyusun balok, melukis bebas, menempel, atau memodifikasi benda. Yang kedua, menekankan pada kreativitas tanpa batas dan mendukung eksplorasi diri siswa. Ciri-ciri bermain kreatif selanjutnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk berimajinasi, bereksplorasi, dan berkreasi. Dapat mengembangkan rasa ingin tahu, berpikir kreatif, dan kemampuan mengatasi masalah atau problem solving. Yang selanjutnya dapat mendorong anak untuk belajar tentang dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitar. Dan bermain kreatif memiliki manfaat seperti membantu anak menerima perubahan, menyadari bahwa beberapa masalah tidak mudah dipecahkan, dan mengenali berbagai hal. Ciri-ciri selanjutnya adalah melibatkan beberapa aktivitas yang menggunakan imajinasi anak, seperti menari, mengenakan kostum, hingga menggambar. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah tidak harus terlalu terstruktur. Sebaiknya menyenangkan, tapi di saat yang bersamaan mampu mengembangkan pengetahuan serta kreativitas anak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh creative play. Mengasah kreativitas anak tidak harus dengan mainan yang mahal. Kita perlu bermain imajinasi kita untuk menciptakan bagaimana permainan itu menarik untuk anak. Yang pertama, contoh-contoh creative play yaitu ada kegiatan menggambar dan mewarnai. Di kegiatan ini, anak bebas mengekspresikan imajinasi mereka di selembar kertas. Anak bebas menggambar apa saja sesuai dengan keinginan mereka. Menggambar juga dapat mengungkapkan ekspresi emosi anak, karena emosi anak itu sulit untuk diungkapkan. Nah, dengan menggambar kita hanya perlu menyediakan alat tulis, krayon, pensil warna, dan selembar kertas sketsa. Nah, dengan menggambar ini kita bisa menanyakan kepada anak. Contohnya seperti ini sedang menggambar apa ya? Dengan melakukan tanya jawab kepada anak ini, kita dapat membantu menambah pembendaharaan kata atau kalimat pada anak. Nah, yang kedua yaitu bermain plastisin. Plastisin atau yang sering kita sebut dengan Play-Doh. Play-Doh ini menjadi salah satu permainan alternatif yang dapat mengembangkan kreativitas anak. Plastisin ini tersedia dalam berbagai macam warna. Kita bisa memberi kesempatan anak untuk membuat bentuk apapun dari plastisin. Jika anak baru mengenal Play-Doh dan kesulitan, kita bisa membantu dan menunjukkan caranya bagaimana cara mengubah bentuk Play-Doh itu menjadi bentuk yang diinginkan seperti anak. Seperti kita bisa membuat bentuk bunga, mobil, rumah-rumahan, dan juga hewan. Orang tua dan guru juga bisa menyediakan berbagai macam alat yang dapat membantu anak mengembangkan kreativitasnya melalui Play-Doh, seperti menyediakan loyang kue berbagai bentuk, penggaris untuk memotong Play-Doh, pensil untuk membuat rumah. Dengan disediakan alat bantu untuk membentuk suatu bentuk di Play-Doh, kita sebagai orang tua dan juga guru bisa membantu anak, karena dengan alat itu anak juga tidak bisa menguasainya, seperti anak itu tidak bisa memotong setelah selesai. Nah, kegiatan contoh kreatif play yang ketiga yaitu bermain peran. Seperti yang telah dijelaskan, bermain peran merupakan contoh kreatif play yang dapat mengembangkan kreativitas anak. Setiap anak tentu mempunyai karakter favoritnya. Orang tua dapat memanfaatkan hal ini dengan mengajak anak untuk menempatkan diri pada posisi karakter yang disenangi oleh anak. Misalnya, jika anak mengidolakan Spiderman, mintalah anak untuk menjadi seperti Spiderman. Kemudian, agar lebih maksimal, gunakan
gunakanlah kostum yang menarik untuk menjadi peran Spiderman tersebut, seperti kain jubah Spiderman dan masker kertas. Selain itu, selain mengembangkan kreativitas anak, permainan peran juga dapat membantu anak mengembangkan kemampuan komunikasi dan meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Kegiatan yang keempat yaitu kegiatan bermain sambung cerita. Games ini tidak memerlukan bahan apapun. Ayah atau ibu bisa memulainya dengan menceritakan sesuatu yang menarik kepada anak. Misalnya tentang anak kucing yang hilang. Kemudian mengajak anak untuk melanjutkan cerita sesuai dengan imajinasinya. Gunakan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dicerna oleh anak, seperti jadi apa yang dilakukan kucing itu agar bisa pulang ke rumah, atau kucing itu harus mencari bantuan, misalnya tanya pada gajah atau tanya pada semut. Nah, seperti itu yang dapat dicontohkan dalam bermain sambung peran. Nah, contoh kreatif play yang terakhir yaitu bermain konstruksi. Permainan konstruksi ini sangat beragam, mulai dari anak bermain Lego, bermain balok, dan bermain bangunan lainnya yang memungkinkan anak untuk merancang atau membangun struktur dan imajinasi mereka sendiri. Lewat permainan seperti ini, anak akan belajar berpikir dan berimajinasi bagaimana cara membangun sesuatu dengan menarik atau membuat sesuatu bentuk sesuai dengan imajinasi anak. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Bermain kreatif merupakan salah satu pengembangan pribadi pada anak untuk mengembangkan imajinasi dan kreatif mereka. Melalui eksplorasi ini, permainan kreatif dapat menumbuhkan keterampilan kognitif, sosial, emosional, dan fisik motorik pada anak yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari pada anak. Permainan kreatif tidak hanya merangsang kreativitas dan inovasi, tetapi juga menumbuhkan individu yang merasa lebih percaya diri dan terhubung dengan dunianya. Di zaman teknologi ini banyak sekali anak-anak yang jarang bermain di lingkungan sekitar mereka. Mereka lebih cenderung bermain dengan HP. Orang tua harus sebagaimana mungkin menciptakan permainan yang benar-benar kreatif untuk anak dan memberikan dukungan sehingga memastikan bahwa anak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi kreatifnya. Melalui bermain kreatif, anak-anak mendapatkan kesempatan untuk mempersiapkan masa depan yang penuh dengan tantangan dan imajinasi mereka, sehingga semangat dan motivasi anak-anak terus berkembang. Oleh karena itu, bermain kreatif harus tetap terus dianggap sebagai bagian penting dalam proses tumbuh kembang anak.